Semua berawal dari gue pengen foto produk karena gue punya brand baju sendiri. Ini gue bukan promosi atau apa. Gue nggak bakal nyebut nama brand gue sendiri. Karena ini gue channel khusus gue buat cerita pribadi gue tentang horor. Yang jelas, waktu itu gue pengen nyari spot buat foto produk dan akhirnya nemu di suatu air terjun. Air terjun itu di foto Google Maps itu sangatlah bersih. Bersih banget. Gue sampai nggak nyangka gitu, kayak wah excited banget gue gitu. Gue ngeliatnya excited karena itu air terjun memang bersih gitu loh pas di foto Google Maps. Dan reviewnya juga oke-oke semua. Dan ketika gue kesana, makan waktu di 40 menit dari tempat gue di Blontongan waktu itu di Salatiga. Ketika gue kesana, nggak ada hal-hal yang aneh. Ya fine-fine aja. Kayak orang pengen liburan pada umumnya, naik motor pastinya. Karena suasananya sejuk banget waktu itu. Ada satu hal yang aneh. Ketika gue berangkat naik motor, pas mau nyampe, itu gue bingung lokasi di mana. Maps udah bilang nyampe, tapi masih di daerah. Jadi begini loh posisinya. Ini tebing, bawah tebing, bawah itu jurang. Ini tebing, dan ini gue spotnya buat motor doang masuk satu. Nah, di depan itu bukan perjurangan lagi, tapi kayak banyak pohon gitu. Ketika gue lihat ada orang bapak-bapak ya sekisaran umur 34 ke atas lah, bawa, lu tahu nggak sih rumput yang banyak di belakang gitu yang sering dipanggul sama orang-orang pedesaan. Nah, gue ngelihat itu bawa bapak, dan karena gue bingung itu posisinya gue nggak tahu di mana, di maps udah nyampe, gue nanya ke bapak-bapak, "Pak, maaf pak, tahu lokasi ini nggak pak?" Dan si bapak-bapaknya itu fokus tatapannya ke depan, jalannya itu bener-bener kaku, dan seolah-olah kayak dia nggak ngerasa ada gue di situ. Jalan, tetap jalan aja, dan nggak ngerespon gue, nggak notice gue sama sekali waktu itu. Ini gue punya bukti nyata, di videoin, gue rekam. Jadi lu stay di sini kalau lu pengen nonton. Dan ketika itu si bapak-bapaknya langsung jalan aja, dan gue kira itu bapak-bapak lagi banyak masalah dalam hidupnya. Ya gue ngerasa nggak dihargain, ya gue agak sakit hati juga waktu itu di situ. Cuman ya gue nggak hirauin aja. Tapi mukanya itu agak lumayan pucat. Tapi gue ngeliat nyata, gue nggak percaya sama sekali sama hal-hal yang begituan. Sampai beberapa menit kemudian, gue langsung nanya lagi sama orang pedesaan itu. Cuman gue waktu itu lurus terus kan, ada orang naik motor lewat satu tuh. Karena di situ gue nggak tahu tuh, waktu itu kan sempit kan jalannya kan. Nah, gue harus minggir, bener-bener minggir banget gitu buat orang itu lewat. Dan ketika dia pengen lewat, gue berhentiin dia, "Pak, mohon maaf pak, mau nanya, ini air terjun ini di mana ya?" Nah, ketika gue nanya, si bapaknya ini tahu itu air terjun. Cuman itu orang sama kayak tadi, ngomongnya pelan banget, nggak ada energi buat ngomong gitu loh. Kayak seolah-olah ngomongnya lemas, tapi tegak gitu. Ngerti gak sih? Orang kayak kesana gitu ngomongnya. Ketika gue ngikutin arahan si bapak itu, oke lah, gue langsung turun ke situ. Gue belok kanan, gue turun lagi, nyampe di situ. Nah, pas gue nyampe, sebelumnya emang ada banyak orang lah pas gue di situ tuh, ada banyak orang di pedesaan, karena gue kan lewatin bener-bener desa banget itu, desa-desa yang terpencil banget. Gue lewatin, ada orang-orang yang memang normal gitu kelihatannya, nggak kayak tadi. Dan ketika gue ke bawah, nggak ada orang sama sekali, cuman ada kakek-kakek sama nenek-nenek. Kakek-kakek nenek-nenek itu dia jualan ciki-ciki, dan gue tertarik buat membelinya karena gue bawa uang 50.000 cash waktu itu. Gue nanya parkirnya berapa, normal kayak orang normal, bener-bener kayak orang pedesaan normal yang tadi sebelumnya gue lihat gitu di jalan. Nah, pas gue nanya, parkir 10.000 deh gitu kata dia. Oke, cuman ngomongnya tuh kayak orang kakek-kakek nenek-nenek gimana sih, kayak terbata-bata gitu ngomongnya. Yang kakeknya pakai sorban sama pakai peci, yang nenek itu pakai kebaya, kebaya yang zaman dulu gitu, yang sering nenek-nenek pakai di perkampungan. Nah, waktu itu gue nanya, "Ini berapaan satu cikinya?" 5.000 kata dia gitu.
Ya udah, pasin aja 50.000 kata gue gitu. Kata dia, ya udah dibungkusin sama dia plastiknya, gue masukin ke tas, gue harus jalan dulu sampai ke bawah. Gue harus jalan dulu sampai ke bawah, dan itu jaraknya jauh banget. Jauh banget. Sebelum ke situ, ada pos. Itu rusak banget. Gue langsung notice ini pos kok rusak banget. Pos tiket gitu guys. Lu tau kan kalau misalnya lu jalan-jalan liburan kemanapun pasti ada tempat buat tiket kan. Nah, pos tiket itu nggak ada orang yang jaga di situ. Dan itu kayak bener-bener nggak terawat. Kayak kacanya pecah, sarang laba-laba di mana-mana, debu di mana-mana. Dan gue notice itu tuh kayak nggak terawat. Gue menghiraukan begitu saja. Gue menghiraukan gitu aja tentang tempat pos tiket itu. Gue jalan lagi, udah nyampe 20% perjalanan, gue sambil live streaming di TikTok waktu itu. Sambil live streaming. Dan orang-orang pada notice. Kok ada melati banyak banget gitu di jalan gitu. Yang bener lu gitu. Itu mah biasa kali, kayak pohon-pohon melati pada jatuhan gitu. Nah, pas gue notice, gue ngeliat ke atas, nggak ada sama sekali pohon melati di situ. 20% perjalanan, gue udah notice ke situ, langsung gue inget bahwa baju produk gue kagak kebawa. Oke, balik lagi. Pas balik lagi perjalanan, gila, gue kaget banget. Itu si nenek-nenek sama kakek-kakek udah nggak ada. Meja yang tadinya naruh ciki-ciki itu rombeng, jadi kayak berserangga, jadi kayak banyak banget debunya, banyak banget sarang laba-labanya. Gue kaget sumpah di situ. Nah, akhirnya gue menghiraukan, mungkin mejanya diganti, mungkin aja. Kayak gue selalu berpikir positif di situ. Mungkin mejanya diganti atau seperti apa, gue nggak tahu, nggak mau ribet lah gitu, nggak mau pusing karena gue juga lagi pusing buat nambahin artikel produk gue. Nah, pas dari situ akhirnya ya udahlah, gue ke bawah lagi. Ada yang aneh, sama sekali nggak ada yang aneh. Itu begini, jalannya kayak ngegelombang ke bawah gitu, jauh banget. Dan pas gue ke bawah, pas nyampe 70% perjalanan, itu udah mau nyampe ke air terjun, itu ternyata ada kuburan di situ. Kuburan yang memang itu ada patung leak di kanan, kayak lu tahu nggak sih kayak orang-orang Bali gitu, patung Bali-Bali kayak gitu. Gue nggak tahu itu patung apa, di kanannya seperti itu, di kirinya juga seperti itu. Dan di batu nisannya, merinding gue anjing. Dan di batu nisannya itu ada kain kafan warna putih yang masih bersih. Itu mungkin dirawat sama orang. Astaga, gue mau cerita serem banget. Gue nggak suka hal-hal serem seperti ini kayaknya. Gue nggak suka sebenarnya hal-hal kayak gini, serem kayak gini. Dan waktu gue ke bawah itu notice ada kuburan di situ. Ya udahlah, mungkin itu ada yang rawat sesepuh di situ atau kayak gimana, gue nggak tahu. Tapi gue ke bawah aja. Sampai bawah, gila, air terjunnya kotor banget, anjir. Warnanya tuh warna coklat tanah lu, bayangin. Gue jauh-jauh, gue kira bagus air terjunnya, ternyata jelek banget, coy. Itu gue udah nyesel, gue kecewa banget sama air terjun itu. Dan udah gak apa-apa lah, terlanjur gue foto-foto, video, dan segala macem gue lakuin di situ. Akhirnya, temen gue pengen kencing sama boker di situ. Nah, nggak ada toilet. Akhirnya gue suruh dia boker atau nggak kencing di aliran sungai. Cuman permisi. Kira ya udahlah. Setelah gue nunggu berapa lama, udah tuh kelar. Dia langsung gue ajak cabut aja yuk. Nah, pas gue cabut aja sama dia, langsung ke atas lagi. Itu bener-bener gue nggak nyangka banget ada sesajen itu sisa kopi setengah sama rokok setengah, udah bener-bener keisep rokoknya. Dan ketika itu gue kaget, temen gue pengen nendang itu sesajen, cuma gue suruh jangan.
kita di sini baik-baik, jangan kayak gitu, udah biarin aja, masing-masing aja, kata gue kan gitu. Cuman anjir, gue masih gak nyangka gitu loh, ada loh yang percaya kayak gituan orang-orang, menaruh sajian segala. Jadi gue ke atas lagi, dan gue nemu ini. Lu bisa perhatiin baik-baik video ini. Bil, sumpah, itu kayak ngeliatin kita ya? Iya, makanya itu. Karena ada sini ya. Masih Bil? Di bawah lah gitu ya. Di bawah dulu. Nah ini ya tuh. Iya, gerak tuh dia baik. Kan gue bilang. Betul banget, ada ibu-ibu berdiri begini pakai kain kafan. Kain kafan gak diikat. Sebelumnya gue videoin begini-begini. Temen gue itu gini-gini tuh. Temen gue itu kaget melihatnya. Dia yang notice duluan. Tam, sumpah Tam, lari gak sih Tam, kata dia gitu. Lu lihat deh, itu ibu-ibu ngapain di situ Tam? Jadi ibu-ibu itu di atas tuh, gimana ya gue jelasinnya? Itu hutan, semuanya hutan. Di daerah situ tuh hutan, dan di bawah dia itu jurang. Gak ada akses buat manusia ke situ. Walaupun ada, ngapain? Ngapain coba? Logikanya kayak gitu. Dan gue lihat, merinding gue langsung, selalu kayak ngeluarin air mata gue di situ. Karena ngangguk-ngangguk ke anjir. Saking merindingnya gitu. Nah, terus tuh kan. Gue selalu ngeluarin air mata anjir. Takut gue sebenarnya. Nah, setelah itu gue langsung rekam. Gue momenin, gue gak ngeliat mana si Bill, namanya Billy temen gue, mana si Bill, oh gak ada. Nah, temen gue nunjuk, gue ikutin tuh arah tunjukannya. Pas gue lihat di kamera, anjir berdiri begini aja. Padahal aslinya begini-begini, tapi berdiri dia. Gue udah langsung cabut ke atas, gue mau pulang di situ. Ada orang lewat, pada ngapain di situ gitu, diomelin gue sama warga situ. Ini bukannya tempat wisata. Astagfirullahaladzim. Wah, bahasa Jawa dikeluarin sama di situ gue gak ngerti. Pokoknya kata temen gue gini, kalian nggak boleh begitu. Itu tuh tempat udah terlarang. Karena di situ waktu itu udah ada yang meninggal, kepleset jatuh. Dan sampai sekarang mayatnya nggak ketemu, kata dia gitu. Diomelin gue. Lain kali nggak boleh kesini lagi. Nanti saya portal ini, biar nanti nggak ada yang orang kesini lagi, kata dia gitu. Wah anjir, gue diomelin di situ coy. Nah, akhirnya gue kaget di situ, kayak langsung setelah balik dari situ gue demam 3 hari. Dah, itu intinya cerita gue. Jadi thanks for the watching. Ya kontennya emang gak jelas. Gue lagi gabut. Gue lagi pusing, gak punya duit pakai nonton YouTube. Jadi thank you banget for the watching and see you again to the next time. Bye bye.